baru atau sekedar baju yang pantas untuk mengikuti maulid, dan ketika berangkat kemudian pakai parfum semata-mata untuk menghormati maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan banyak kemudahan. Di antaranya adalah dibarengkan, apa yang dibarengkan itu? Dikumpulkan atau dibahas bahan-bahan para nabi. Artinya dia mendapatkan satu fasilitas khusus untuk tidak ikut susah, tidak ikut payah ketika semua orang lagi panik-paniknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kayak malam hari ini, saya malah teringat apa yang disampaikan oleh Imam Yafi'i Al-Arif Billah Al-Imam Yafi'i Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa man jama'a ikhwana, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya'a ta'am wa akhla makan wa amila ihsana wa sara sababan li qira'ati maulid Rasul wa sara sababan li qira'ati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'athahullah ma'as-siddiqin wa syuhada wa shalihin. Siapapun yang membuat acara malam hari ini sukses, acara malam hari ini meriah, mulai dari persiapan makannya, kemudian penyewaan tempatnya, karena kan ada akhlak makan. Ya karena dengan kemudian mengkhususkan tempat harus istimewa. Nah, iya memang ada di kitab kita itu bertuliskan bahwa akhlak makan. Akhlak makan itu mengosongkan, memang mencari tempat yang khusus hanya semata-mata untuk mensyiarkan maulid. Insya Allah kata Imam Yafi'i akan dibahas, akan dibangunkan besok hari kiamat dari orang-orang yang imannya memiliki kesungguhan, orang-orang salih dan orang-orang yang mati syahid. Jadi di akhirat itu sudah serba mudah, apalagi di dunia. Tadi saya lihat banyak sedekah, kayak tadi dikasih hadiah dan lain sebagainya. Mohon maaf, maulid itu hubungannya biasanya dengan sedekah. Maulid itu hubungannya dengan mengeluarkan sesuatu. Kita ini jangan sampai kalah sebagai orang Islam dengan pimpinan tertinggi kufar Quraisy, Abu Lahab. Semua ulama yang mengadakan maulid itu dalilnya sahih, menggunakan dalilnya atau kisahnya Abu Lahab yang dikisahkan cukup panjang oleh Ummi Habibah, yakni zauji Nabi dari Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwa lama mata Abu Lahab uriyahu ba'du alihi bisyarri hibah. Lama mata Abu Lahab uriyahu ba'du alihi bisyarri hibah. Ketika Abu Lahab itu sudah mati, ada sebagian keluarganya bermimpi bertemu dia dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bisyarri hibah, bisyarri halil kalau saya tidak salah. Saya itu memang kesini itu mau jalan-jalan, sama sekali nggak ingat pengen ngaji, jadi itu memang nggak persiapan ngaji. Jadi ya sudah, pokoknya seingat saya aja. Tapi insya Allah ingatan saya bisa bertanggung jawabkan. Iyalah, saya jauh-jauh dari kecil itu. Ada lah ingatan saya dikit-dikit kalau berbukan maulid. Apalagi ini kan hadis sahih di Bukhari, ada di Muslim. Ketika Abu Lahab meninggal, maka sebagian keluarganya bermimpi bertemu Abu Lahab dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Semua ulama hampir sepakat bahwa yang bermimpi itu adalah Sayyidina Abbas, orang tua Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas dan lain sebagainya. Satu di antara saudara kandung yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Lahab ditanya dalam mimpi itu, Mada lakit, apa yang kamu jumpai ketika kamu sudah meninggal? Lam al-qobat tadi, air rohoan, sama sekali tidak ada yang menarik setelah saya mati. Semuanya azab, semuanya siksaan, semuanya menyakitkan. Illa ghairani sukitu fi hadihi bi'aqaqatil suwaibah. Ghairani sukitu
fi hadihi bi'ataqati rizwika. Cuma saya ini punya keringanan. Di hari-hari tertentu ada setetes air yang keluar dari ujung ibu jari saya ini karena barokah saya pernah ikut bahagia kelahiran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memerdekakan, dengan membebaskan budak saya namanya Suwaibah. Artinya apa? Bahwa dari awal kalau sudah ngomongkan bahagia memang harus ada yang dikeluarkan. Jadi kalau kita ngomongkan ikut maulid kemudian tidak ada yang kita keluarkan, itu memang masalah. Itu kenapa saya hindari betul. Iya, saya hindari betul. Saya itu juga maulid. Mohon maaf. Sebelum kemudian saya mengadakan maulid sendiri di rumah saya, karena sangat mengkhawatirkan. Kan mohon maaf, ini rahasia. Penyakitnya kiai itu sering perintah baik, tapi jangan melakukan. Tolong ini bulan Ramadan perbanyak mirip-mirip, perbanyak amal-amal, perbanyak baca Quran, perbanyak dia pidato aja kemana-mana dapat uang. Sama kayak maulid, ayo perbanyak sedekah, ayo perbanyak perbuatan baik-baik. Tapi dia juga kemana-mana pidato, dan ngeluarin apa-apa malah dapat sesuatu. Makanya saya anti sebetulnya juga maulid. Jadi kalau bukan karena dia mati nggak mau. Asli. Memang begitu, memang begitu. Makanya sekelas Abu Syamah, Imam Abu Syamah, Imam Abu Syamah ini adalah senior daripada Imam Nawawi. Seringkali kadang junior itu popularitasnya melebihi senior. Padahal Imam Abu Syamah ini adalah dunia imam terdahulu. Di antaranya adalah Imam Fazari yang paling populer. Abu Syamah itu mengatakan, Inna ahsana ma utudiya, ini umumnya dulu. Ya nanti sambil jalan sambil saya ingatkan yang lain lah. Kira-kira begitu. Inna ahsana ma utudiya fi zamanina ma yuf'alu kulla amin al-muwafiq li yaumi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqat wal ma'ruf. Coba, min as-sadaqat wal ma'ruf. Di antara kegiatan-kegiatan baru yang paling menarik menurut beliau adalah apa yang dilakukan setiap tahun pada waktu bulan Maulid. Pada waktu bulan Maulid, yakni minas shadaqat wal ma'ruf wa idhariz zinah was surur. Mohon maaf, beliau mengatakan itu, wa idhariz zinah was surur. Jadi bagi panjenengan-panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, panjenengan itu kalau bahasa sama, paham enggak panjenengan? Bapak ibu lah. Kalian semua itu panjenengan kalau dalam bahasa Jawa yang paling harus panjenengan itu bahasa panjenengan. Kalau bahasa Sunda ya kamu beliau. Oh beda. Kalau sebelumnya ya makanan itu tidak apa-apa untuk menghormati maulid kemudian Bapak Ibu semua pakai perhiasan-perhiasan terbaik, aksesoris terbaik untuk menampakkan kebahagiaan itu tidak apa-apa. Fa'inna dhalika ma'ama fihi minas surur minal ihsan bil fuqara. Fa'inna dhalika ma'ama fihi minal ihsan bil fuqara. Karena hubungannya dengan sedekah, dengan berbagi. Karena apapun maulid itu luar biasa manfaatnya. Karena hubungannya sedekah, hal-hal yang baik, dan kemudian kita bisa nyapa orang-orang yang kebetulan masih fakir. Tapi ada musyirun bi mahabbatin Nabi wa ta'zimihi fi qalbil fa'ili. Maulid itu lebih kepada menunjukkan betapa seriusnya rasa cinta dan pengagungan yang dilakukan oleh orang yang memprakarsai maulid. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita berbagi, tapi ini adalah satu ekspresi bentuk rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa farahimallahu ta'an ittakhadha layali syahril maulid ahyad. Allah insya Allah akan menurunkan rahmat kepada siapapun yang siap untuk memeriahkan malam-malam bulan Maulid sebagaimana malam-malam Lebaran. Sudah, kalau sudah ngomong rahmat, rahmat itu biasanya kalau artinya biasanya sampai kalau kita baca Fatihah,
Ar-Rahmanir-Rahim atau kita baca Irhamna ya Rabb, itu artinya uang. Sudah itu paling efektif itu. Uang. Sama kalau kata khair. Semoga semuanya ahli ilmi, ahli khair. Semuanya keilmuannya mantap, kemudian kebaikannya mantap. Al-khair itu dalam Al-Quran, yang maknanya adalah kebaikan. Itu seluruh mufassir mengatakan bahwa semua kata-kata al-khair dalam Al-Quran itu artinya uang. Karena memang kalau tidak ada uang itu sulit baik. Yakin, sulit baik. Apalagi tadi kasusnya yang disampaikan oleh Dokter masalah perceraian gaji. Itu mesti nggak jauh-jauh dari uang. Iya, karena jenengan ini bapak-bapak, mohon maaf tidak kelihatan tampan, sudah dandannya kayak apapun kalau nggak pakai punya uang itu memang. Dandannya nggak begitu kelihatan. Iya pak. Moga-moga jenengan keuangannya aman, lancar. Kemudian jenengan nampak lebih menarik di mata ibu-ibu kan. Ingat dengan yo. Wadawahim fil amaki kulliha katsurijal ma'abata wa jalala. Itu Pak Kapolres. Dimanapun tempat yang namanya rupiah, yang namanya uang, itu memang membuat orang itu semakin berwibawa dan tanpa kegagahan. Ini ngomong kita. Karena seringkali omongan pendusta yang rekeningnya sehat itu jauh lebih dipercaya daripada omongan jujur orang yang rekening aja nggak punya. Dengan nggak apa-apa pasti pulang malam jam 2 jam 3 nggak apa-apa kok Kapolres. Coba anggota Intel Polsek ini masalah itu. Dengan Kapolres pulang jam 2 jam 3 nggak masalah, aman-aman saja karena saya nggak cerita di rekening. Tapi kalau jangan masih Intel Polsek nggak pernah pulang, waduh mengisi 300 tadi. Ya, tapi insya Allah dibawa ke Maulid. Mohon maaf ini penting. Tadi itu mohon yang tadi dihadiahkan apa yang tadi emas tadi itu tolong disimpan. Oh jangan dijual. Ya ini, mohon maaf ini. Saya aja yang jual karena saya banyak dia yang lain. Gini. Karena ultimum patuhin harus ini mumpuk ingat juga. Mumpuk ingat. Ngomongkan ubah. Jadi kalau saya teliti pelan-pelan kaya. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi begini, itu sebenarnya redaksinya panjang. Jadi intinya begini. Man qara'a maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw qulin aw syai'in akhar min al-ma'kulat. Man min sahsin ra'a maulid Rasul, ya man min sahsin ra'a maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw qulin aw syai'in min al-ma'kulat illa dhaharat fihi al-barakah wa fi kulli syai' wasala ilaihi min dhalikal ma'. Jadi kan di depannya ada makanan nggak? Ada minuman nggak? Oke. Tidak ada satupun orang yang baca maulid kemudian di hadapannya ada makanan apapun itu bentuknya, walaupun hanya sekedar garam atau hanya sekedar beras, satu butir atau makanan yang lain, kecuali di situ pasti keluar berkah. Amin. Tolong khusus makanan malam hari ini tolong nanti dimakan. Kalau bisa dibawa pulang dibagi ke anak-anak. Loh ya benar dibagi karena penuh barokah. Bahkan barokah itu bukan hanya apa yang kita makan, sampai wafi kullima wasala ilaihi min dalikal ma'. Dan ketika kita makan, maka apapun yang disentuh, organ manapun yang disentuh oleh makanan itu semuanya barokah. Amin. Semuanya barokah. Fa innahu yaqribu wa la yastaqiru hatta yaghfirallahu li akhihi. Karena makanan yang kita makan setelah dibaca maulid kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu akan selalu menuntut Allah Subhanahu wa taala prokes dirimu di hadapan Allah dan tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah diam sampai yang makan itu dimaafkan dosa-dosa. Amin. Jadi
Jadi mumpung ingat. Amin. Ya benar ya, benar ya. Tapi lupa, saya tidak berikan. Tapi gara-gara banyak makanan ini. Terus kemudian ngomongkan lupa, karena urusannya makanan dan lupa. Saya ingat ya sebentar. Ini apa-apa lupa aja santai aja. Cuma saya itu nggak bisa cerita kalau nggak ingat kitabnya itu. Wa in kuli al-maulid alamatin. Wa in kuli al-maulid alamatin. Dan ketika maulid, bacaan maulid yang tadi dibaca sama akan siapa tadi itu, yang enak suaranya. Saya juga ada yang orang Jawa kok suaranya enak kayak gitu. Ya, padahal orangnya saya tidak meyakinkan sama. Ya, benar itu, tapi ternyata suaranya jauh lebih hebat daripada casingnya. Ya. Istimewa itu. Wah ini, oh ini kan yang ngajarin. Setiap kali saya makan apapun itu selalu kalau saya ngomong, kok enak ya makanannya? Ini saya masak. Ya, ikut aja saya. Tempat saya saja. Apa sulitnya? Kita itu penting untuk belajar husnuzon walaupun salah. Ya, oke. Wa in tu'al maulid ala ma'in faman syariba min dzalikal ma' dakhala qalbahu al-junun wa rahmah wa haja minhu al-fuhil wa illah. Kalau maulid itu dibaca di depan air kayak itu kan tadi saya tanya, itu apa sih? Oh, air bagus. Itu air. Dibaca maulid, kemudian di depannya ada air di sana. Siapapun yang minum air yang dibacakan maulid itu, insya Allah hatinya akan dimasuki nur dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting wahwaja minhu al-ghilin wa'illah, dan penyakit-penyakit hati, dendam, iri, dengki yang ada di hati kita itu pelan-pelan akan keluar dari sana. Amin. Wala yamutul qalbu hatta tamutul qulub, dan ketika wala yamutul qalbu yauma tamutul qulub, dan ketika semua hati sudah mati membeku mengas, hati masih tetap hidup, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wa man qara'a al-maulid ala darahima masbukah fiddatan kanat aw dhahaba. Nah, ini intinya di sini nih. Nah, intinya sebenarnya di sini nih. Ya karena ada pasar itu makanya jangan dijual tolong. Wa man qara'a al-maulid ala darahima masbukah fiddatan kanat aw dhahaba. Kalau kita baca maulid kemudian di depan kita itu ada uang, makanya kalau maulid mohon dengan bawa uang saku. Jangan tadi bawa uang nggak ke sini? Bawa. ATM itu ada masalah. Ada periodenya itu. ATM itu hanya berapa tahun yang tunggangnya. Tolong kalau ikut maulid itu tolong bawa uang, walaupun sedikit, walau 10.000, 5.000 atau 50.000 atau apa. Uang yang dibacakan maulid ini kan dakwah masukah itu kalau dalam bahasa Jawa kan dirham-dirham yang laku, yang dijual belikan, apa ya, yang dibuat transaksi, artinya mata uang yang laku. Nah, emas tadi itu kan juga laku sebetulnya. Oh, itu kalau mau dijadikan, kalau dengan kelihatannya nggak setiap iman sudah kumpulkan saja, nanti saya simpan. Nah, ini kalau nggak mau bukan apa-apa, bukan. Maka kalau sudah dibaca maulid, ada uang kita, ada uang satu kita, ada emas yang kita bawa misalnya, kemudian dibaca maulid di sana, fakhallato tilka darahima bi ghairiha. Kemudian kalau kita sudah pulang, uang yang tadi dibacakan maulid tadi itu tolong dicampur dengan uang-uang yang ada di rumah. Tolong dicampur dengan uang-uang yang ada di rumah. Itu insyaallah waqa'at fi al-barakah. Waqa'at fi al-barakah. Yang membuat semua rezeki kita insyaallah barokah. Amin. Ada terusannya yang penting, wala yaftadiru sahibuha. Dan insya Allah yang menyimpan uang itu sulit untuk melarang, untuk bangkrut. Bahkan wala tafruhu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk ingatan saya ini. Karena itu mau, karena urusannya uang, urusannya. Wala tafruhu yaduhu bi barakatin Nabi.
dan berkah Rasulullah Muhammad SAW, uang itu tangan kita tidak akan, dompet kita tidak pernah kosong. Aku itu maknanya kosong. Dompet kita tidak pernah kosong. Mohon maaf, kalau jenengan kemudian ada masalah-masalah keuangan, mungkin di akhirat jenengan Tuhan sering datang maulid. Atau kalau ada maulid, sering tidak terlibat. Kalau nyumbang mikir, mbak ini kembali pada, wah ayo jangan. Lepaskan saja. Pasti itu semuanya akan ada. Wah sudahlah. Apalagi dengan semua ini adalah jemaah pengajian. Jangan tidak usah khawatir. Semakin dengan istiqomah ngaji, insya Allah semakin mudah dengan mencari rezeki. Amin, 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 amin. Karena dalam satu kitab, As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad itu mengatakan Inna Allah takaffala li talibil ilmi birizki. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki para pencari ilmu. Bitakafulin khasin ba'da takafulihi al-am tahta qawlihi wa ma min jabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dijamin rezekinya. Khusus orang yang masih mau belajar, yang masih mau ngaji, yang masih mau menuntut ilmu, dia mendapatkan jaminan-jaminan yang khusus, kemudahan-kemudahan yang khusus. Moga-moga jamaah merasa ini benar-benar dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jenengan ya harus tetap bekerja, tapi insya Allah barokah ngaji, apalagi barokah maulid, moga-moga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar itu Pak. Dan maulid itu memang barokahnya besar sekali. Ini kalau acaranya bukan maulid tidak terbaik sih. Betul. Memang barokahnya maulid itu memang luar biasa sekali. Karena maulid ini kalau kata Sayyid Abdullah Ba'alawi, kalau kata Sayyid Alawi, Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa Sayyid Muhammad itu mengatakan bahwa al-ihtifal lil maulid itu adalah madharun min madahiril mahabbah wa dalilun min dalail ta'alluq wa tibain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesiapan kita, kemauan kita untuk kumpul-kumpul dalam rangka maulid ini satu ekspresi untuk menunjukkan betapa kita mencintai beliau dan betapa kita sangat terhubung dengan beliau, betapa kita sangat siap untuk mengikuti beliau. Tapi sebenarnya begini, yang menarik itu terusannya itu yang kadang-kadang oleh kiai dan tidak dibahas. Kadang-kadang kiai itu juga suka korupsi juga. Artinya suka korupsi dalil. Sebetulnya ada terusannya itu. Wala yalzamu anna man lam yahtafir la yakunu muhibban wala muttabi'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kemudian kita hukumi atau tidak bisa kita balik atau secara otomatis kemudian orang yang tidak mau maulid atau orang yang tidak datang maulid kemudian kita vonis dia ini tidak cinta, tidak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santai saja. Yang mau maulid monggo insyaallah penuh barokah. Kata Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Kalau ini baru saya lihat tadi di tempat Bapak Dedi. Ya artinya saya ingat karena saya lihat tadi itu. Karena saya menunggu airnya dingin. Jadi sok-sokan kita mau berendam ternyata airnya panasnya minta ampun. Panasnya minta ampun. Ini kita mau digodok gimana? Apa ya digodok itu? Direbus. Kita mau direbus atau gimana ini? Ya punya saya sesatnya anak-anak dia. Tadi hampir juga Pak ditemukan Gus dari Jawa Timur terpanggang sambil nunggu itu sambil nganggur kemudian saya coba lihat bab maulid karena sebelumnya saya ketemu dari Maki saya ada statement atau ada komentar dari Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan bahwa min khawasi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk keistimewaannya ikut maulid. Maulid itu kalau sampai kita adakan, kemudian kita rayakan, insya Allah aman tidak dalam. Jadi Pak Sekda, selama Garut masih ada orang maulid, insya Allah Garut aman. Di tahun itu. Wa busyra
ajilah binailil buhyah wal maut wa busyra ajilah binailil buhyah wal maut. Jadi menurut Abil Fawaz Ibnu Jauzi, salah satu cara paling efektif untuk mempercepat apa yang kita inginkan, misalnya dengan pengen apa, dengan mengharapkan apa, cita-cita apa, sudah baca maulid. Baca maulid itu adalah cara tercepat untuk apa ya, kalau dalam bahasa Jawa mengerek, apa yang mengerek itu ya? Apa yang menarik, untuk menarik harapan dan cita-cita kita supaya datang lebih cepat. Itu paling efektif dia baca. Amin. Aman Pak, aman, insya Allah aman. Jangankan kok, saya punya kisah ini. Saya Abu Bakar Syato yang menjadi guru hampir seluruh ulama di Nusantara. Saya Abu Bakar Syato itu menampilkan apa yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibani, meriwayatkan, menceritakan bahwa dulu ketika era Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, salah satu pemimpin khalifah yang sangat istimewa, beliau Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Jadi begini, kalau redaksinya begini, redaksi kitabnya. Saya khawatir Pak Kapolres kalau nggak saya bacakan kitabnya nggak percaya kalau ini ada kitabnya. Kayaknya ini ada Pak Kapolres. Jadi makanya saya baca dulu. Oh, mungkin iman ya itu. Jadi waktu dia, anahu kana fi zamanil Khalifah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, syabun hasanus surah. Dulu ketika era kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, itu ada seorang pemuda yang sangat tampan, yang sangat menarik orangnya. Wadana yalu biruku bil khair, wadana yalu biruku bil khair. Ini yang namanya. Sudah tampan, cakep, kebetulan dia itu suka mainan kuda. Kalau sekarang dia suka mainan ya Vespa, ya apapun lah itu terserah. Suka naik kendaraan, kira-kira begitu. Kalau sekarang begini, suka beliau ini anak muda ini suka naik apa namanya kuda. Kalau dulu kan kuda adalah yang sangat istimewa. Sekarang apa? Ya, tapi kalau saya sukanya Vespa. Ya biar kelihatan mahal aja. Karena saya suatu ketika itu beli seperempat Vespa. Kemudian saya kan ngomong, kok mahal sekali ya? Kalau murah mainan Harley lah. Yang pertama saya tadi malah tadi ingatnya nggak sengaja malah bukan begini. Fabainama huwa ala dhahri hisani. Fabainama huwa ala dhahri hisani. Itu sama. Hisan sama khalil sama faras itu sama. Tapi memang nggak ada sifatnya begitu. Fabainama huwa ala dhahri hisani. Ketika pemuda tadi lagi enak-enak naik kuda, if ajfal khisal, tahu-tahu kuda ini bisa dikendalikan. Kalau mungkin kalau kendaraan sekarang, tahu-tahu remnya belum, atau tahu-tahu ini langsung nolas gitu, artinya nggak bisa dikendalikan. Fa'amalahu fisika hisyam. Ketika dia tidak bisa dikendalikan, dia langsung masuk jalur utama. Kira-kira begitu, masuk jalur utama, langsung masuk tengah kota. Walam yakun lahu qudratun ala ini. Walam yakun lahu qudratun ala ini. Si pemuda tadi ini tidak punya kemampuan untuk menguasai kuda ini. Lah, fawaqu atau ibuhu ala babil khalifah. Dilalah kersane Allah. Itu apa bahasa Jawa? Kalau bahasanya apa? Kebetulan itu apa bahasa sini? Dikersakan. Larinya kuda tanpa bisa dikendalikan, tahu-tahu mengarah ke arah pintu pimpinan tertinggi, presiden. Khalifah itu presiden dunia, Pak, bukan presiden wilayah, tapi presiden dunia. Tahu-tahu kuda itu langsung lari ke arah pintu utama presiden. Fasoda fawaladan. Nah, kebetulan lagi dikersakan. Bahaya ini masalahnya. Ya. Kebetulan lagi anak laki-lakinya Khalifah pas keluar dari pintu kediamannya, pintu istana. Walam yakdir al-walad ala-qad dilahisan. Udah lari sangat kencang. Kalau mungkin kalau sekarang sepeda motor sudah tidak bisa dikendalikan, tahu-tahu anak sang raja, anak sang Khalifah keluar.
dan tidak sempat untuk menghindari. Fasodama bil faros wa qatalahu. Fasodama bil faros wa qatalahu. Sudah langsung ditabrak keras-kerasnya. Asodmu itu adalah satu apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya tapakan, ditabrakan. Satu kecelakaan keras sampai kemudian anak raja tadi itu meninggal. Wasal al-qadar ilal khalifah, ya apapun ketika anaknya meninggal pasti kadang itu nyampe ke khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dia langsung dengar anaknya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, anak raja meninggal, ditabrak oleh Kapolres kan lagi main Vespa. Ada Kapolres main Vespa, tahu-tahu karena ini Vespa lama, remnya nggak bisa dikendalikan gitu. Tabrak mati lah. Falamma asyrafa ilaihi. Fa'amara bi ketika dia terdengar kabar seorang khalifah, seorang pimpinan, presiden benar, anaknya mati ditabrak, langsung dia memerintahkan seluruh Kapolres untuk sedang mencari anak itu didatangkan di depan khalifah. Kira-kira begitu Pak. Katakan itu bahwa falamma asyrafa ilaihi ketika sudah dekat, semakin takut anak muda. Ketika sudah mau masuk ke istana, anak muda ini jelas super takut karena ini hubungannya mati. Mesti setelah ini sudah dibunuh juga. Khatar ala bani annahu qal in khallasalillahu min an hadhihi alwaqi'ah a'mal walimatan 'azimatan wa astaqrir fiha maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika semuanya sudah panik, ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk menghindar, dia yakin akan mati, tahu-tahu di dalam hatinya dia bernada, mungkin kalau lebih mudah dengan pahami, tahu-tahu dia dalam hati bernada, kalau sampai saya lolos dari masalah ini, an hadhihi waqi'ah a'mal walimatan 'azimah wa astaqrir fiha maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya memang masih diberi kesempatan untuk selamat, saya pastikan saya akan bikin acara walimah besar-besaran di Hotel Santika. Kira-kira begitu. Atau memang di Harmoni lah. Saya akan bikin maulid besar-besaran di sana. Falamma hadara qudama, ketika dia sudah berada di depan khalifah, anehnya fadhahikal khalifah. Ba'dama kana yakniku al-ghadab. Ketika anak muda tadi itu sudah nyampe di depan khalifah yang sedang dikuasai emosi, yang sedang sangat marah, anaknya mati. Ketika lihat anak muda tadi, kalau tersenyum dan tertawa, dia langsung kayak super ikhlas kehilangan dan sangat suka sama anak. Akhirnya saking curiganya, kemudian khalifah bertanya, ya ulang, atuh simu asihat. Anak muda, apa kamu belajar sihir? Apa kamu belajar sulap katakan begitu, belajar hipnotis. Kok bisa-bisanya saya tadi yang suka emosi, ketika melihat kamu kok tahu-tahu saya malah tenang, malah nyaman. Apa ini? Kemudian dia jawab, la wallahi ya amirul mukminin, wahai pemimpin demi Allah saya tidak belajar sihir apapun. Oke, dijawab sama khalifah, afautu anka walakin kulli madza qulta au fa'al. Oke, kamu saya bebaskan, tapi tolong bisikin saya apa rahasianya. Kok bisa? Emosi saya tahu-tahu hilang dan kemudian saya sudah rela semua. Apa yang kamu lakukan, amal apa yang kamu jalankan, wiridan apa yang kamu baca. Jadi jawab lagi, dia punya wiridan, suruh ingat-ingat sama khalifah tadi. Akhirnya dia ngomong, oh iya, sebelum masuk tempat ini, tadi saya sudah bernadar, in khallasalillahu an hadhil waqi'ah al-jazimah a'mal walimatan 'azimatan li ajli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang saya selamat dari masalah besar ini, dari masalah sulit ini, saya pasti akan bikin walimah besar-besaran untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu kata dia. Apa jawab khalifah? Oh begitu. Qad afawtu anka. Qad afawtu anka wa hadha 1000 dinar li ajli maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, kamu saya bebaskan dan ini saya kasih modal untuk ngadain maulid 1000 dinar. Tadi malam itu saya dapat 1 dinar. Kode. Tadi malam itu saya dapat Kurang, masih kurang. Itu sudah berapa jam? 4. 4 sekian 4/4 jam 4 jam seperempat itu 1 jam. Ini ada orang tua anaknya diajak sampai mati, tapi hanya karena diingatkan bahwa nadar di antara nadar saya, kalau saya selamat, saya pasti akan bikin maulid. Orang tuanya tahu malah kasih hadiah 1000 dinar. Ini buat kamu. Wa anta fi hilin min dami waladi, dan kamu benar-benar halal dari semua kesalahan, bebas dari semua kesalahan. Aku bersyam wa ufi'an qisas wa aqada al-fadina bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, dia dengan tenangnya berdiri, dia keluar, bukan hanya dia dimaafkan dari qisas yang harusnya dia terima, tapi dia juga ambil 1000 dinar yang mungkin kira-kira hanya butuh 10 dinar untuk mengadakan maulid. Kira-kira begitu. Kenapa tadi saya katakan Pak Sekda bahwa untuk mengamankan daerah, mengamankan diri dari hukuman mati saja, kisahnya ada. Yang penting bagaimana keterusan bukan, walaupun tidak terus-terus aman. Karena saya terlalu suka kenapa maulid sholawat, mohon maaf, untuk urusan sholawat, untuk urusan maulid, nggak perlu ikhlas-ikhlas banget, pamer-pamer dikit nggak apa-apa. Dan saya punya kitabnya. Jadi benar, ada dalilnya bahwa ulama-ulama kita sepakat bahwa as-shalah ala nabi itu maktubun biqabulnya, pasti diterima walau qasada bihi ya, walaupun dalam baca sholawat itu kita memang sengaja untuk riya, untuk pamer. Ya kayak akan yang suaranya enak, ya kan mau memamerkan kualitas suaranya juga. Ya kan mendapatkan karena ya kayak itu yang sering dibacakan amaluna baina rabbi wa qabliha illa salat ala nabi Muhammad. Hadis salat ala nabi Muhammad qabulha atman bihri ta'abbudi amaluna baina qabli wa rabbiha illa salat ala nabi Muhammad. Itu biasanya amal. Semua amal kita, apapun yang jenengan lakukan, itu diantara diterima dan tidak diterima. Bisa jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi tidak, kecuali baca shalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanahu wa taala. Ya, apalagi para sujadi. Itu harus benar-benar banyak baca shalawat itu. Yakin itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aksarukum sholatan alaiya, aksarukum azwajan bil jannah." Kok wah? Lihat itu. Sudah dikatakan. Lihat itu benar itu. Wah, sudah tenang. Yang penting panjenengan baca banyak baca sholawat. Insya Allah nanti di akhirat semakin banyak panjenengan baca sholawat, semakin banyak istri-istri panjenengan. Mati dulu kalau memang tidak jadi. Mati dulu. Itu syaratnya tuh. Berat. Mati dulu aja. Banyak baca sholawat. Banyak betul. Makanya saya tadi lihat dan kalau ini, khusus sekali apa dia sudah tahu di situ ya. Iya, dan ini khusus sekali apa dia sudah tahu di situ ya. Saya curiga ini apa? Motivasinya apa? Sekhusus itu. Oh, saya jadi ingat hadis itu. Mungkin Dewa ini sudah tahu hadis itu. Allah, moga-moga kita benar-benar dijangkau oleh syafaat Rasulullah. Tenang saja Pak, syafaat Rasulullah itu waduh istimewa betul. Seberapapun banyak dosa kita, seberapapun banyak kesalahan kita, insya Allah tidak ada sulitnya bagi Rasulullah untuk kemudian mengangkat kita dari lubang terdalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Loh ini memang begitu Pak. Saya di mana-mana selalu cerita. Kita tidak perlu terlalu khawatir.
Yang penting kita ini benar-benar mengimani Allah, mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang paling mampu kita lakukan, dengan cara mengikuti para guru-guru kita semampu kita. Insya Allah tidak mungkin kita tidak dijangkau oleh syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya itu. Dengan itu kalau nama Rasul